100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi, apa kabar para pendengar setia Radio GPDI Situbondo? Ya, puji Tuhan, kembali lagi nih bersama dengan saya Nugroho di acara kesayangan kita. Sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, telah hadir bersama dengan kita nih di studio pada pagi hari ini Ibu Eli Agustina. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, Ibu Eli akan membagikan kepada kita renungan firman Tuhan. Dan selama beberapa menit ke depan, kita sama-sama mendengarkan dan juga belajar nih tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu baru setiap harinya. Amin. Ya, benar. Jadi inilah sarapan pagi hari ini kepada Ibu Eli Agustina. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara pendengar setia radio tercinta kita pagi hari ini. Renungan saat pagi ini saya beri judul, Jangan Meletakkan Pelita di Bawah Gantang. Jangan meletakkan pelita di bawah gantang. Kita akan baca ayat yang pertama di dalam Markus 4. Markus 4 ayat 21. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Amin. Saudaraku, kita tahu pelita adalah firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat yang 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dikatakan tadi lagi ada gantang, kata-kata gantang. Gantang adalah takaran yang digunakan untuk mengukur bahan keperluan hidup sehari-hari seperti beras, gandum, dan lain-lain. Nah, jadi gantang ini bisa menggambarkan tentang keperluan hidup manusia sehari-hari. Berbicara juga nafkah dan juga uang. Nah, dalam Markus tadi mengatakan jangan meletakkan pelita di bawah gantang. Ini berarti jangan meletakkan firman Tuhan atau menutupi firman Tuhan dengan perkara-perkara kebutuhan kita sehari-hari. Kita mau belajar ya. Padahal kita tahu firman yang pernah kita dengar itu yang dapat menimbulkan iman. Sehingga kita dapat percaya dan menerima semua janji Tuhan. Dalam kehidupan ini, jika kita menaruh pelita di dalam toples ya, pernah ya, saya dulu waktu sekolah, Dimas mungkin Pak Nugroho mungkin dulu masih kecil ya, Iya. Pernah ya, Pernah. mengadakan percobaan ya, kalau kita taruh pelita ya di dalam toples, terus ditutup pasti mati ya. Wah, mati. Ya, pasti mati. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita menutupi firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita yakini dengan hal-hal kekhawatiran, dengan hal-hal kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka di situ benih-benih firman Tuhan bisa mati. Nah, kita mau belajar ya, supaya pikiran kita, semua yang ada dalam kehidupan kita, kita dijauhkan dari kekhawatiran dunia ini. Kita memang tidak lepas ya Bapak Ibu, Saudara dari semua masalah kehidupan. Tetapi kita mau menjadikan firman Tuhan itu menjadi patokan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau supaya firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Bukan kekhawatiran dunia, tetapi kebenaran firman itu yang kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kita mau fokus kita bukanlah pada masalah kebutuhan hidup kita. Tetapi tentang apa yang sudah kita dapat dari firman Tuhan. Yaitu besarnya kuasa firman Tuhan. Ada dalam Roma, katakan Roma 9 ayat 64 tidak kita baca. Isinya tentang bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi kita mau belajar
Setiap firman yang sudah kita dengar itu kita imani, sehingga itu yang akan menimbulkan iman. Dan yakinlah bahwa firman itu tidak pernah gagal. Amin. Dalam Amsal 23:18 juga katakan bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya. Kita pegang ya saudara-saudara, di tengah-tengah permasalahan hidup, di tengah-tengah pandemi saat ini, kita mau belajar untuk kita hanya bersandar dan mempercayai akan janji Tuhan. Amin. Saudaraku, tadi di dalam Markus 4 ayat 21 juga dikatakan bahwa pelita itu diletakkan di atas kaki Dian. Nah, di atas berbicara juga supaya firman Allah menguasai pikiran kita. Kita mau belajar supaya firman itu yang benar-benar menguasai pikiran kita. Kita baca ayatnya dalam Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Kita mau belajar untuk kita selalu memikirkan pikiran-pikiran yang di atas. Maksudnya kita mau menanamkan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, nah dikatakan juga ya, dalam ayat tadi bahwa pelita itu diletakkan di atas kaki Dian sehingga dapat menerangi semua orang. Nah, semua orang di rumah itu kita rindukan ya untuk kita ini dapat menjadikan firman Allah sebagai kontrol di dalam kehidupan kita. Niscaya kita juga dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Kita rindukan supaya kita juga dapat menjadi berkat buat orang lain. Di atas kaki Dian kita dapat menyinari orang-orang di sekitar kita. Mungkin banyak di masa pandemi ini orang-orang yang datang kepada kita dengan keluh kesahnya. Kita mau melakukan bagian kita hibur mereka, kita kuatkan. Dan kita bisa menyisipkan kata-kata kalimat dalam firman Tuhan yang dapat menguatkan rohani mereka. Mari kita mau belajar untuk kita juga menyalurkan berkat-berkat yang kita terima secara rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita mau pada saat pagi ini kita mau belajar untuk pikiran, kekhawatiran tidak menguasai kehidupan kita. Tetapi kita mau fokus pada firman Tuhan dan kita mau belajar untuk menjadi kaki Dian yang bisa menerangi orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya ingat dulu ada satu kisah wanita yang bungkuk ya selama 18 tahun. Ini menggambarkan wanita gereja Tuhan yang hanya memikirkan dengan keadaannya, memikirkan dia melihat apa yang di bawah, memikirkan hal-hal yang jasmani. Dia tidak bisa memikirkan atau memandang ke atas. Tetapi kita rindu sebagai gereja Tuhan, wanita Kristus, kita mau belajar untuk kita dapat memikirkan hal-hal yang di atas. Bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Jadi pagi ini kita mau menjadikan firman Allah pegangan dalam perjalanan hidup kita. Kembalikan semua pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita hadapi, kita mau kembalikan pada kebenaran firman Tuhan. Jangan matikan atau lupakan firman Allah dengan kekhawatiran tentang kebutuhan hidup. Kita percaya bahwa Allah yang mengasihi kita, dia pasti mencukupkan semua kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus memelihara asal kita mau mengutamakan dia. Kita mau setia kepada dia, selalu melekat seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Di situ akan mendapatkan seluruh aliran-aliran kehidupan. Dan kita mau belajar satu hal lagi supaya kita memikirkan dan melakukan terus firman Tuhan. Supaya kehidupan kita ini ada dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi saksinya. Banyak orang dapat dikuatkan, banyak orang dapat dimenangkan. Amin. Inilah renungan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini. Biar Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan
semakin memperdalam, semakin memberikan pengertian kepada kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Eli. Ya, sama-sama. Jadi saya mendapatkan pelajaran berharga nih pada saat pagi hari ini. Tadi Bu Eli mengatakan tentang perumpamaan tentang pelita dan gantang. Nah, saya juga teringat nih bagaimana kalau misalkan firman itu saya tutupi dengan perkara-perkara jasmani, justru terang firman itu enggak ada dalam kehidupan saya dan banyak sekali perkara yang justru malah saya fokusnya malah ke permasalahan, bukan kepada penguatan akan firman Tuhan. Jadi di sini ditegaskan sekali lagi ya bahwa kita sebenarnya harus menaruh pelita atau firman Tuhan itu di atas kaki Dian, di mana terang itu benar-benar bercahaya, bukan di bawah gantang yang menyebabkan cahaya itu mati gitu. Jadi nggak ada terang firman Tuhan di situ. Nah, jadi ini juga menjadi pelajaran berharga nih buat kita bahwa kita setiap harinya lagi-lagi nih harus untuk selalu rindu untuk mendapatkan firman Tuhan dan selalu mengutamakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar kehidupan kita semakin terpancar nih sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama. Jadi puji Tuhan nih kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar bersama-sama. Sayangnya waktu kita sudah habis nih. Jadi saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di sarapan pagi yang akan datang hanya di 100,2 FM Radio GPD Situbondo. Saya Nugroho, Tuhan Yesus memberkati.